Gitu. Iya, iya kelihatan Mama. Kalau nggak kelihatan kan Mama. Ya, ya ada. Kelihatan. Oh iya. Mas, musik Mas, ya be Mas. Cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamat anak soleh niku papat badani mu'min Indonesia enak pandini sande harus mendikani kapindo mulia ilmu wanita Allahumma sholli ala Muhammad. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu bapak hadirin wal hadirat alimil ulama, para kiai, bunyai, para ustaz, ibu-ibu ustazah, para haji, ibu hajah, tokoh agama, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, sipil, TNI, ketua RW, ketua RT, LMK, FKDM, Dawis, PKK, semua yang saya banggakan, pengasuh Majelis Taklim Ashabul Maimanah Kiai Haji Abdul Qahar, Ketua Majelis Taklim Ashabul Maimanah Ustaz Ma'rufi, Ketua DKM Masjid Nurul Amin sahabat saya Ustaz Abdullah Mursan, Ustaz Dede Irawan Sarjana Agama, Ketua Ranting DMI Kelurahan Cengkareng Timur. Saya juga ketua ranting Pak, Kelurahan Jembatan Besi. Ustaz Haji Arifin Mahjur, Ustaz Ahmad Danidin, Bapak Ketua RW 11 kau yang mewakili, Bapak Siman Ketua FKDM Kecamatan Cengkareng, saya juga FKDM Kecamatan Tambola.
Karena saya baru pulang dari puncak acara paripurna bakti EKDM 2020-2025. Bapak Ahmad Syarif LMK RW 011, Kori kita, tim hadroh, semua ibu bapak yang saya hormati. Malam ini saya haru karena orangnya rame banget. Di masjid bisa penuh. Biasanya kalau maulid di masjid ibu bapak itu cuman yang pada senderan, udah senderan, kakinya sambil selonjoran. Biasanya yang selonjoran makmum. Aduh Ustaz, aing ke sekolah ya Ustaz. Ada yang sudah tua di sini? Pasti selonjoran. Kalau selonjoran itu es. Tadi Ustaz Abdullah sudah memaparkan, sudah ke rumah saya wilayah Tambolan. Di sana punya level 5S, sangat sempit sekali, selonjor susah. Itu wilayah kami. Tapi biasanya yang seperti itu dan jadi incaran para politikus. Tikus juga banyak. Baik jamaah sekalian, kita masuklah supaya tidak terlalu malam. Bicara Maulidun Nabi Muhammad SAW, tujuan Maulid, ketika Ustadz Abdullah ditanya, Ustaz, apa sih urgensinya mengadakan Maulid Nabi? Apa esensinya? Apakah hanya rame-rame seremonial, diundang ibu bapak supaya datang, disiapkan makanan, tim hadroh siapkan, sound system disiapkan? Apa hanya itu? Karena Ustaz Abdullah pasti baca kitab Madarijus Shu'ara yang kalimatnya ngambil maqalah Al-Imam Asy-Syafi'i, man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwana saha anu jelma, aya jelma Sunda di dieu loba sing sapa wonge ngumpulno manungsa ana wong Jawa. Pak Abdul Wahab Jawa apa Betawi? Ente ngumpulin teman-teman ente. Belanda itu. Belanda ya? Ya saya orang Jawa ya Jawa. Ustaz Abdullah ini punya semangat selaku ketua. Ayo panitia kita rapat, kita kumpulkan ibu bapak. Untuk apa? Memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad. Wahai atau aman, siapkan makanan. Makanannya loba teuing, akeh pol. Ada yang belum dapat kue? Semuanya udah dapat? Alhamdulillah. Wa amila ihsana, ada amalan-amalan yang baik, baca Al-Quran, baca sholawat, ketemu silaturahim, senyum, saling sapa. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i, ba'asahullahu yaumal qiyamah ma'as-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin wa yakunu fi jannatin na'im. Allah kumpulkan nanti kita di yaumal qiyamah dengan orang-orang yang jujur, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang saleh, bersama-sama masuk surganya Allah Subhanahu. Amin ya rabbal. Tapi itu masih pertanyaan. Loh, amin. Apa hanya itu Ustaz? No. Tidak. Ada esensinya, ada hakikatnya. Apa tujuannya?
mengingatkan kembali ajaran yang dibawa oleh Sayyiduna Muhammad. Apa ajarannya? Sayyiduna Muhammad bukan hanya jasmaninya yang dilahirkan, tapi membawa produk yang produk itu kalau dikonsumsi oleh umat manusia, maka umat manusia akan selamat dunia sampai akhirat. Nama produknya adalah Islam. Ingin selamat, ikutin ajaran Muhammad. Ingin selamat, ikutin ajaran Muhammad. Isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. Di antaranya mengislamkan orang ada enggak orang Islam tapi belum begitu Islam, ada enggak? Coba Ustadz tanya, Bu, ada enggak suaminya yang kadang sholat kadang tidak? Ada? Bujumu Ustadz, saya punya suami loh, kalau subuh suruh jamaah ke masjid Nurul Am, ayah no gitu. Suamimu yang mana coba saya uploadin sini. Nggak datang. Biasanya kalau maulid karena apa? Cinta kepada Sayyiduna Muhammad. Maka esensinya apa? Mengingatkan kembali ajaran Sayyiduna Muhammad. Supaya apa? Hei Islam, Anda Islam, jalankan syariat Islam. Anda lupa, kembali semangat. Maka malam ini semangat Maulid Nabi. Mudah-mudahan kita sadar kalau pengen selamat, ikutin syariat yang dibawa Kanjeng Nabi Muhammad. Ini Ibu Bapak, tadi saya datang di gang sayup-sayup ada lantunan Al-Berjanji yang dibaca. Saya jadi ingat karena kemarin saya jadi petugas haji. Saya ke Mekah tahun 2017, kemudian tahun 2023, kemudian kemarin tahun 2025. Saya petugas haji di sana, saya 2 bulan. Alhamdulillah dapat tugas di Dakar Makkah. Jadi kalau jadi petugas, ada petugas kloter, ada non kloter. Saya non kloter, jadi nggak membawai kloter. Dari Sabang sampai Merauke, kami mau dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah air. Ku tanah air, ku Indonesia merdeka. Nanti saya bahas Trans 7 yang akan memecah belah NKRI. Sallu ala Nabi Muhammad. Karena sebelum Trans 7 naik ratingnya dalam kejelekannya, saya melihat status Ustadz Abdullah. Saya belum cek TikTok, Ustadz sudah boikot Trans 7, hancurkan Trans 7. Ayah naon ya. Saya belum komentar Pak. 5 jam kemudian, 7 jam, 10 jam, sehari, 2 hari, wow, bertubi-tubi. Nanti mungkin kalau ada waktu saya bahas, tapi hukumnya wah. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya bicara Mekah dulu. Kalau yang sudah ke Mekah, ini sudah pada umroh atau haji apa belum? Ini bapak-bapak udah ke sana apa belum? Belum. Oh, nggak punya duit. Pasti nggak punya duit. Ibu-ibu,
Saya alhamdulillah 3 kali memang rezeki saya kali ya. Nggak ada yang bayar. 2017 marbot program pertama berangkat saya. 2023 saya bawa jamaah. Biasa kalau bawa jamaah gratis. Ketemu guru beliau kemarin 2025 Ki Haji Oman Syahroni, karena saya mengantarkan titipan dari Pak DPR ke beliau. Kalau di sana nanti musim haji, pasti semuanya akan naik bus solawat. Ketika naik bus solawat, terminalnya namanya Syekh Amir. Ketika akan ke sana seluruh jamaah haji 221.000 manusia, yang 20.000 haji plus. Hari Senin kemarin saya di kantor urusan wilayah agama Jakarta bersama dengan DPR RI dan Dirjen Kementerian Haji, Sosialisasi Perubahan Perundangan Perhajian. Ketika melewati akan ke Syekh Amir, ibu bapak, pasti sebelah kanannya adalah rumah di mana dilahirkannya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tadi ketika ada yang baca Bismillah, walamma tamma min hamlihi sallallahu alaihi wasallam syahrani ala masyhuril aqwamil marwiyah tufiya bil madinatil munawwarati abu Abdullah wa kana qad istaza bi akhwalihi bani adiyyin min at-ta'ifatin najariyah wa kasafihim syahran saqiman yu'anuna syummahu wa syaqwa wa lamma tamma min hamlihi sallallahu alaihi wasallam ala ar-rajhi tis'atu ashhurin qamaliyah wa ana liz-zamani ayyaman jaliya anhu sadah. Sampai pada kalimat ini, hadara ummahu lailata maulidihi sallallahu alaihi wasallam Asiyatu wa Maryamu fi niswatin minal hadiratil qudsiyah. Gini artinya, saya kesana di sana selalu baca itu di depan rumah Nabi. Malam ini saya rasakan hal yang sama. Jam 2, jam 3, jam 4 menjelang subuh, rumah Sayyiduna Muhammad ketika Sayyidatuna Aminah sedang hamil. Tiba-tiba turunlah bidadari yang cantik. Hadara ummah, mendatangi Sayyidatuna Aminah untuk menjemput sang Abdul Makhlukat. Bidadari turun, Siti Asiyah turun, Siti Maryam turun. Malam ini sama. Ini malam kumpul menjemput Sayyidina Muhammad, yang turun bidadari. Ini kan bidadari semua sampai sono ini. Alhamdulillah. Padahal bidadari itu Ustadz Abdullah kalau baca kitab Al-Minah Hussaniyah, bidadari itu saking cantiknya, kalau turun ke bumi matahari kalah sinarnya. Kedua, bidadari itu hidungnya mancung. Ini kan pesek semua, batal jadi bidadari. Tapi kalau menengok hadis Nabi, baiti jalan nanti rumahku adalah surgaku. Maka rumah yang di dunia yang ada di gang ini, yang alhamdulillah gangnya lebih luas 7 cm dirapik dibanding gang di rumah saya. Memang gang rumah saya sangat sempit. Tadi sudah 5S, sangat sempit, selonjor saja susah. Tapi rumah-rumah ini, kalau Sayyidina Muhammad menyampaikan ini adalah surga, dan yang namanya surga di rumah pasti ada bidadari.
bidadari. Maka ini para suami, kalau pulang istri bapak adalah bidadari. Walaupun gemuk, hitam, keriting, kentutan, ada yang begitu. Ya Allah Pak Ustaz, saya memang hitam Pak Ustaz, tapi sayang saya nama suami. Kenapa Nabi menyampaikan kalau rumah itu surga? Ini diperkuat dengan hadis satunya, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia itu adalah perhiasan, mobil mewah, indah, itu perhiasan, rumah megah, indah, itu perhiasan, cincin, kalung, gelang, gelang yang di tangan atau di kaki. Ada yang pakai gelang di kaki. Hah? Bolong-bolong Ustaz, buat batuk itu. Oh iya, kondisi ekonomi carut marut, gelang sudah dijual Ustaz. Laki nganggur. Ada yang laki nganggur? Enggak. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa rumah dinyatakan surga? Karena ada bidadari. Bidadari yang kayak apa? Semuanya indah. Tapi kata Nabi yang paling indah adalah istri yang soleh. Ustaz mau tanya, nanti kalau ada yang bisa jawab, saya kasih hadiah pisang. Ayo, definisi wanita solehah itu apa? Cowok boleh jawab, pisang hadiahnya. Kalau enggak, rokok. Saya udah dapat rokok banyak banget. Besok mau saya jual. Saya bikin status, ada yang ngomong, Ustaz bagi dong. Apa definisi wanita solehah? Apabila dipandang menyejukkan hati. Tapi kalau melihat ini enggak Bu, maaf, ini seneng, makanya saya kok ya Allah, Iko Nurul Amin wanitanya cantik karena ini taat pada suami. Setiap keindahan yang tampak oleh mata itulah perhiasan dunia, namun yang paling indah di antara semua hanya istri salehah, istri yang salehah. Saya itu kalau nyanyi, kalau ceramah biasa bawaan jentung. Kemarin saya izin beliau aja di dalam masjid bawa ketua FKDM mana? Biasanya bisa karaoke dulu. Mana Pak Siman? Sini suruh maju Pak Siman. Ini juga sama, paripurna bakti nanti 2025 habis juga dia kayak saya. Wow, betul. 2 jutanya melayang kalau nggak jadi lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka kembali, rumahku adalah surgaku karena ada wanita solehah. Apa wanita solehah diantaranya? Ad-daimah fi hukukillah wa daimah fi hukukin nas. Konsisten dan kontinu ibadah urusan vertikal, konsisten dan kontinu hablum minan nas, minimal istri taat pada suami. Kalau mau ke pasar pamit, Mas saya mau ke pasar, ambil tangannya.
Suaminya mau berangkat kerja, kerjanya apa? Ngojek. Ada yang ngojek? Alhamdulillah. Ini halal daripada korupsi ayo. Ada yang suaminya berangkat mau dagang cimol, cimin, ciloknya ya. Gitu, sambil dorong gerobak, istri nganterin depan pintu. Semoga usahanya lancar, laris manis, Tanjung Impor, barang habis, duit. Ambil tangannya Wow, suamiku seneng. Ya Allah, istriku kok sangat soleha. Karena apa? Ngajinya sama Kiai Haji Abdul Qohar. Alhamdulillah. Gara-gara ada Kiai Abdul Qohar dapat J Samsul. Wah, saya jadi dapat alhamdulillah. Salawati lir ilir tandur wis sumilir tak ijo royo tak sembur tenang tenaga bocah angon penen doling kowe laksana Sayyidatuna Asiyah, Sayyidatuna Maryam, para bidadari turun untuk menjemput Sayyidina Muhammad di rumah lahirnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Kemudian wa akhadhal makhadhu fawaladatuhu sallallahu alaihi wasallam nurayatala lausana. Kemudian tadi mahalul qiyamah. Nah itu ada NU Ahlus Sunnah wal. Kemudian Sayyidatuna Aminah perutnya mules, sakit, akan melahirkan. Pertanyaannya, ibu kalau melahirkan sakit apa sakit? Halo Pak Ustaz. Saya kan punya istri, kalau dia ngelahirin saya nonton sambil megang tangan saya. Habis itu megang sini. Sakit asli itu Pak. Sakit gak sih Bu? Punya anak berapa kamu? 4. Katanya sakit. Ibu
Kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan, mengandung, melahirkan. Katanya sakit, meteng maning. Anu si Pak Ustad, kalau habis ngelahirin jarak 3 bulan sampai 6 bulan, suami datang megang jempol Pak Ustad, terus ngompol. Maka Sayyidina Muhammad lahir Nuraya tala'la usana, terang benderang. Kala itu pada sejarah mencatat berhala-berhala pada tumbang. Saya baca dalam kitab sejarah di Ka'bah itu ada 365 berhala, tumbang hancur. Yang ada di dalam Ka'bah tumbang hancur. Yang ada di musola kecil kalau sekarang berhala tumbang hancur. Mereka mengatakan, oh ini kiamat terjadi, kiamat terjadi. Dijawab oleh ustadz-ustadznya dulu, bukan, ini bukan kiamat, tapi ini adalah lahirnya sang khatamun nubuwah, lahirnya Abdul Makhlukat Sayyiduna Muhammad. Masya Allah, karena beliau saking hebatnya sampai 1470 1447 tahun ini kita tetap memperingati hari lahirnya. Bahkan kata Ustaz Abdullah, sudah bulan bukan bulan Rabiul Awal tetap diperingati karena sumber segalanya adalah dari adanya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekarang yang kedua, ibu bapak yang saya hormati, di antara ajaran Nabi yang paling menonjol, kenapa Nabi diterima di kota Mekah yang tandus, yang kasar, tipologinya itu keras. Dalam Khulasah Nurul Yakin, tipe watak orang Arab itu ngerampok. Halo, udah pernah baca apa belum nih? Orang Arab itu kerjaannya ngerampok Pak, karena tinggalnya di kobilah-kobilah, di gunung-gunung kecil. Kelompok ada 30 keluarga, yang sono ada 70 keluarga. Kelompok yang kecil akan diserang kelompok yang besar, direbut dan dirampas. Itu tipologi orang-orang sana, keras Pak, sombongnya tinggi. Sayyiduna Muhammad dilahirkan di tempat yang seperti itu, tapi kenapa bisa diterima? Apa kata Nabi? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Maka saya akan bahas akhlak. Ibu bapak tolong lihat saya sebentar, saya tak praktek. Di sini ada ya Abdul Qahar, ada semua kiai. Kalau saya begini pantas gak ini? Asal jalan begini pantas gak tidak? Oke, satu. Sekarang saya mau pakai model pesantrennya Pak Abdullah, Lirboyo. Lirboyo kan? Lirboyo. Kalau di Lirboyo seluruh pesantren, saya di Blitar, wetan lagi saya. Itu kalau ketemu Yai Abdul Qahar ngesod, bukan suster ngesod, jalan begini salaman terus. Ayo coba, lebih bagus yang asal jalan atau yang ngesot kayak tadi kira-kira? Lebih akhlak yang mana? Lebih punya adab yang mana? Kalau ketemu gurunya Ustadz Abdullah, daripada Saldo, gimana? Ente sehat nih, ente. Apa rokok ente? Sekarang itu di framing.
Seakan-akan kalau ada santri yang ngesot, kalau ada santri yang cium tangan, katanya apa? Perbudakan. Padahal itu adalah pendidikan akhlak, menghormati kepada orang tua, menghormati kepada ilmu. Loh, untuk mendidik anak-anak muda berakhlak, anak-anak muda itu gak gampang. Apalagi ini kota metropolitan, Masya Allah, tabarakallah. Saya ngomong yang satu lagi takut kebanyakan jabatan. Saya itu dari Kamtibmas Polres Metro Jakarta Barat. Izin Ustaz, DMI oke, FKDM oke, dari Kamtibmas ya. Saya dainya polisi nih. Di kepolisian Pak, khususnya Polsek Kecamatan Tamboran. Itu kalau tawuran ditangkap itu anak-anak muda, SMP, SMA. Kalau yang bawa sajam bahkan melukai, di penjara dia. Tapi kalau yang tidak, hanya ikut rame-rame ditangkap, maka dia akan dibina selama 1 minggu. Yang membina kami, saya selaku ketua dari Kamtibmasnya. Saya arahkan para anggota, jadwal piket tiap hari 2 orang membina anak-anak yang tawuran. Apa pembinaannya? Tentu akhlak, menyampaikan, nah coba kamu pikir ketika kamu melempar temenmu pakai batu, saya praktek ya Pak, kena kepala bocor. Kalau yang kena kepala kamu itu bagaimana? Sakit Pak Ustaz. Terus kalau kena mata, matanya bocor gimana? Ya itu sakit Pak Ustaz. Kasihan gak kamu? Kasihan Pak Ustaz. Kami sampaikan akhlak, no. Dia satu nusa, satu bangsa, KTP sama Indonesia, agama sama Islam. Gak boleh begitu. Loh, ini ada anak-anak muda mau begini, alhamdulillah. Hebat ini, Pak Kiai Abdul Qohar, amalannya apa sebenarnya? Saya tanya beliau, Yai, amalannya apa? Bisa panjang umur, karena ketemu 7 tahun yang lalu di tempat Pak siapa? Herman. Pak Herman. 7 tahun lalu saya pernah datang ke sini di acara Pak Herman. Ketemu beliau, waktu itu masih muda beliau. Imut-imut ya. Sekarang ketemu lagi, alhamdulillah. Apa amalannya ya? Bisa kompak semangat datang untuk ngaji. Amalannya cuma 1 Ustaz, apa? Terserah Allah, yang penting saya berbuat menyampaikan syariat agama. Masya Allah, itu tidak gampang. Terserah Allah. Dengan terserah Allah, Allah yang gerakkan. Bapak hatinya digerakkan dan ibu untuk datang di masjid mahabbah cinta kepada Sayyiduna Muhammad. Kembali, anak-anak muda ini loh yang menjadi garda terdepan Pak untuk mencetak akhlak yang baik. Tidak semudah membalikkan tangan. Maka ketika yang ditangkap saya tanya, nak, bisa nggak kamu niat sholat? Sholat duhur. Anak SMP SMA. Nah, bisa nggak kamu at-tahiyat? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Kan harus pakai tajwid, karena rukun qauli. Dalam fikih ada rukun qauli fi'li, ada rukun qauli fi'li qalbi. Dari 17 rukun yang dipisah. Itu urusan Ustaz Abdullah yang dipecah dalam fikih. Bisa nggak kamu nak? Nggak bisa. Coba nak, kamu baca juz amma surat Al-Insyirah. Apa Pak Al-Insyirah Pak? Alam nasyrah laka sadrak wa wadha. Nggak bisa.
Itu loh generasi bangsa. Padahal ada ungkapan inna amra ummati fi yadi subhan wa fi aqdamihim hayatuha. Hei, sesungguhnya maju mundurnya satu bangsa, maju mundurnya masjid Nurul Amin, maju mundurnya RW 011 ini bagaimana para pemudanya, bagaimana para pemudinya. Kalau pemuda dan pemudinya baik seperti ini, sholawatan, mau ngaji, Maye Abdul Kohar sama Ustadz Abdullah, dikasih bimbingan agama, dikenalkan dengan ilmu tauhid, sifat wajib Allah, wujud kedam belakang mukhalafatul hawadisi kiyamuhu binafsihi makdadina kudrat wajibnya Allah, bagaimana cara wudhu, bagaimana cara sholat. Kalau anak mudanya seperti ini baik, kedepannya Masjid Nurul Amin RW 011, kata Insinyur Soekarno, ibu kenal Bapak Presiden Soekarno? Dimana kenalnya? Gaya amat. Dimana kenalnya? Di TV. Ibu lahir Pak Soekarno wis mati. Saya dulu kalau apalan doroba yadribu dorban wa madroban wa huwa dharibun pada kama dorobun idrib la tadrib madribun. Itu di makamnya Pak Presiden Soekarno saya, karena pesantren saya dekat di situ. Insinyur Soekarno sang proklamator, sang orator ulung, menggerakkan masyarakat Indonesia Sabang sampai Merauke. Ayo kita harus merdeka, kita semangat untuk apa? Untuk berdiri di bumi sendiri, negara sendiri. Ayo perang, ayo. Wah, itu Soekarno. Apa kalimatnya? Kalau kepingin negaramu hebat dan maju 10-20 tahun ke depan, lihatlah anak-anak mudanya saat ini. Kalau anak mudanya seperti ini, mau sholawatan, mau ngaji dengan Ustadz Kiai Abdul Kohar, Ustadz Abdullah dan semua Ustadz yang ada, kitab kecilnya Safinatun Najah, Arkanul Islami Khamsah, anta syahada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita man istata'a ilaihi sabila. Terus suruh maju ma Ustaz Abdullah. Ayo apa terjemahnya? Rukun Islam ada 5. Pertama syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Kalau anak-anak masih mau ngaji seperti itu, kemudian ngaji Al-Quran, tafsir hadis, semuanya dikaji 10, 20, 30 tahun ke depan, maka Nurul Amin RW 11 ini akan menjadi lokasi yang makmur. Kalau dalam bahasa Jawa, gemah ripah loh jinawi toto tentrem kerto raharjo ing madya mangun karso ing narsoning tulodo tuturi handayane baldatun thayyibatun warabun. Kira-kira kalau punya generasi penerus begitu, senang apa senang? Senang apa senang? Maka malam ini dipaparkan Sayyiduna Muhammad dilahirkan untuk membenahi akhlak dan mental anak-anaknya, harus mau ngaji. Tapi pesan yang kedua,
Kalau ustadznya lagi marah, anaknya disentil, kemudian nangis, kemudian pulang, ma, disentil ustadz dulu, merah, ibunya langsung, mana ustadz dulu, mana? Atau bapaknya, oh kurang ajar ini ustadz, saya akan visum, saya laporkan pada polisi. Kalau ada orang tua yang seperti itu, benar apa benar? Benar apa benar? Benar apa benar? Maaf, ini orang tua yang pada jadi seperti ini, ibu semuanya ini loh. Ini hasil karya didikan orang tua kita. Betul apa betul? Dulu orang tua kita mendidik, nak, kamu berangkat ngaji Ki Abdul Qohar, apapun yang diajarkan, galak atau tidak, kamu nurut, kamu ngikut. Dulu kalau pulang lapor, ma, pak, saya tangannya dipukul sama Ki Abdul Qohar, cerai gitu kan, merah, sama bapaknya ditambahin, kamu pasti yang goblok itu. Betul apa betul? Tapi anaknya pada jadi ini loh, jadi karena apa? Siap ridho, karena guru kalau marah bukan gurunya yang galak, saya yakin anaknya yang kurang ajar. Betul apa betul? Makanya saya itu kalau lagi lihat anak-anak kecil pada ngaji itu, saya salut sama ustadz guru ngaji anak kecil itu. Anak-anak 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, Ustadz Dullah lagi ngajarin di sini. Yang di sono loncat-loncat, yang di sono lempar-lemparan bangku, lempar-lemparan buku. Betul apa betul? Anakmu, kalau ustadznya emosi, wajar apa wajar? Ya harusnya sabar Pak Ustadz. Namanya ustadz kan jangan mencentil, jangan memukul, kan bukan anak. Bukan begitu, karena anakmu yang nakal. Ustadz sudah sabar sehari, seminggu, sebulan, 2 bulan. Ini anak siapa? Anak Siman ini pasti nih. Mana Siman? Kata Siman, ayo sobat. Allahumma sholli ala Muhammad. Artinya kami menyampaikan kepada para orang tua, hei sadarlah kita, kalau ada tragedi yang seperti itu dan tidak akan terjadi tiap hari, bukan kami membiarkan sang guru yang menyakiti murid, bukan. Tidak ada guru yang ingin nyentil muridnya, nggak ada guru pingin mukul, nggak ada. Itu semata-mata agar anaknya pada rajin, pada rapi, pada menjadi anak pintar. Kalau sudah ada terjadi seperti itu, pengen anaknya manfaat dan barokah, jangan gampang-gampang melaporkan ke aparat hukum. Setuju apa setuju? Setuju apa setuju? Ini contohnya bisa jadi karena Pak ikhlas dan ridho, diajari oleh guru. Laulal murabbi ma'araftu rabbi, saya gak akan kenal dengan Tuhanku kalau tidak ada guru. Man ana laulakum kaifa man ana
Bapak percaya nggak nanti kalau di kuburan itu ada siksa, diinjek kepalanya, kepala siman. Percaya nggak kira-kira? Di kubur nanti siman pulang nyegat saya, jangan sampai. Ustaz jangan gitu dong Ustaz, memang saya mau apa? Hei, percaya nggak kalau di kuburan ada siksa? Percaya apa tidak? Percaya apa tidak? Nanti ketika orang sudah mati itu kepengen nunggu doa dari anak-anak yang soleh ini, dari anak-anak yang diajarin ilmu oleh Yai Abdul Qahar, oleh Ustadz Abdullah. Pengen apa? Summa khususon ilaro Bapak Siman Al-Fatihah. Kalau nggak percaya, mati dulu deh. Nah kan kalau kata Ustadz Abdullah, al-mayyitu fi qabrihi kal ghariqil mughawis yantadhiru da'watan min abihi aw min akhihi aw min sadiqin ila akhir hadis. Orang kalau mati itu seperti orang yang tenggelam di tengah laut, berenang dia. Kalau nggak ada yang kirim ban mobil atau kayu atau kapal kecil, dia akan tenggelam dan mati. Sama orang kalau mati di alam kubur itu akan ada siksa dan siksa karena perilaku perbuatannya. Disitulah menunggu kiriman doa. Maka ini Sayyiduna Muhammad diperingati hari lahirnya, diantaranya sebagai orang tua. Ayo anak-anaknya dididik kenal agama, bisa baca Quran, bisa tahlil, bisa kirim doa. Kita punya tabungan. Kalau kita di alam kubur, kita akan mendapatkan nikmat kubur karena dikirim doa oleh anak-anak kita, insya Allah. Lagi kalau buka kitab kecil itu Tanbihul Ghafilin ada begini. Ini ngaji dulu bentar. Tadi cuma nyanyi-nyanyi. Ini ngaji sekali. Ini Tanbihul Ghafilin, yang punya kitab nanti boleh dicek. Idza kanal waladu shalihan wa qad 'allamahul abu al-Qur'ana wal adaba kana ajruhu liwalidihi min ghairi ayyam kuso min ajri waladihi syai'un. Ketika ada anak yang soleh, anak soleh itu apa? Ini semuanya nih soleh ini. Ada anak-anak wanita yang soleha, ini semuanya yang datang soleh dan ada namanya soleh. Sampai soleh, bukan ini loh ya. PRT juga. Gajiannya 2,5 juta sekarang Pak. Naik bulan Oktober kemarin Pak. Pak Ustadz tahu FKDN belum naik. Udah mau paripurna nggak naik. Siman, marah siman. Habis masa jabatan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ntar Bu, 7 menit lagi Bu, bentar lagi ya. 7 menit. Saya tadi ngomong apa ini lah. Soleh, dengerin le. Kalau ada orang-orang atau anak-anak yang soleh, ini sudah soleh, mau datang maulid Nabi, mau sholat, mau ngaji. Ibu-ibu, adik-adik wanita solihah, bapak-bapak, adik-adik namanya soleh. Karena apa? Dulu orang tuanya mengajarkan anak-anaknya ilmu, mengajarkan Al-Quran. Maka malam ini pada mau ngaji, cinta kepada Kanjeng Nabi. Maka pahala panjenengan semuanya itu ditransfer kepada kedua orang tua, baik yang masih hidup atau sudah meninggal. Kalau yang sudah meninggal, malam ini ibu bapak Anda yang sudah meninggal itu santai. Karena apa? Dapat kiriman pahala ini pada maulid.
min ghairi ayang kuso min ajri waladi syai'un, dengan tanpa mengurangi pahala Anda semua. Pahala ini tetap dapat, tapi juga orang tua dapat transfer. Alhamdulillah. Itu kalau anak soleh. Tapi kan menjadikan anak soleh seperti ini 10-20 tahun ke depan, apakah masjid ini tetap ramai, kan kita nggak tahu. Betul apa betul? Maka malam ini diperkuat, ayo anak-anak kita di tengah era globalisasi dan digitalisasi. Framing dari Trans 7 katanya hormat pada ustadz dan guru adalah sebuah feodal atau perbudakan. Itu framing yang kurang ajar, framing yang jelek. Tapi kita sebagai santri, sebagai umat Islam yang ahlus sunnah wal jamaah, justru hormat kepada guru, kepada kiai, ilmunya akan manfaat dan barokah. Tadi salah satu hormat pada kiai, langsung dikasih hadiah Jin Samsul. Sin. Oh, sin. Ya wis, sin, sod, dot, ta, do, ain, lin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, wawu, ha, lam, alif. Siapa? Ada lagi Jawanya loh, tapi nggak usah dimusikin. Alif, ba, ta, sajin, akha, dal, dal, roza, sin, shin, shada, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, wawu, ha, lam, alif, hamzah, iya, mim, nun, wawu, ha, lam, alif, hamzah, iya. Kalau anak-anak sekarang nggak bisa karena taunya aba, mata. Tapi masya Allah, tabarakallah, yang kedua, kalau sampai hasil maulid anak-anak tetap dibiarkan nakal, maka anak-anaknya ketangkep polisi ya. Ibunya pada nangis di depan polisi. Maka polisi punya statement apa? Akuilah anakmu menjadi anakmu. Ini kata-kata keren Ustaz. Akuilah anakmu menjadi anakmu. Karena apa? Anak-anak yang SMP SMA jam 5 sore belum pulang, nggak dicari banget. Jam 7 malam nggak dicari banget. Jam 9 cuman kemana anak belum pulang. Jam 11 cuman ini kok belum pulang-pulang. Nggak begitu serius. Tapi kalau sudah di kantor polisi, ngesot itu ibunya, ngesot bapaknya. Oh, polisi, tolong dong, keluarkan anak saya. Saya loh dijabri Ustaz, tolong bantu keluarkan Ustaz. Saya masukin di TikTok saya. Bu, Ustaz, tolong keluarkan TikToknya. Jangan ada anak saya Ustaz. Nanti dikeluarkan dari SMP-nya, nanti KJP-nya dikeluarkan. Karena sanksinya memang begitu. Kalau tawuran, KJP akan dicopot. Saya yakin di sini nggak ada yang tawuran. Amin ya robbal. Sekarang. Ya masalah nanti saya nggak ngerti loh. Ini urusan FKDM itu, deteksi dini, memfasilitasi, menyampaikan kepada aparat kepolisian. Tapi saya yakin karena mahabbah cinta Nabi Ustaz, anak-anak kita nggak ada yang tawuran, semuanya berakhlakul karimah. Amin ya robbal. Kesimpulannya, pertama, masya Allah, saya bayangkan di Makkah Mukarramah 2 bulan saya di sana, ketika lewat rumah Nabi selalu assalamu alayka ya Rasulullah, saya selalu ya Nabi, salamu alayka ya Rasul, salam alayka ya Habib, salam salawatullah
ketika saya di dalam raudhah ya Rasulullah. Di Indonesia banyak umatmu yang cinta pada engkau ya Rasulullah. Kami punya paham ahlus sunnah wal jamaah ala tariqah an-nahdiyah. Kami mengadakan marhaba, kami mengadakan al-berjanji, kami berdiri pada salat pada engkau ya Rasulullah. Kami rindu padamu ya Rasulullah. Salam dari semua yang di Indonesia ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kalau sudah di makam Nabi, semuanya akan mengucurkan air mata karena rindu dan cinta pada Sayyiduna Muhammad. Mudah-mudahan kita semua sesuai dengan hadis tadi yang dibaca oleh Ustaz Abdullah, man 'azzama maulidi kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Hari ini, malam ini mengagungkan bersama maulid Nabi, kelak di yaumul qiyamah kita akan disyafaati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi diutus membawa produk namanya Islam. Ayo Islam kita jalankan kembali. Yang ketiga, yang terpenting adalah anak-anak kita. Kalau ibu bapak sudah baik, sudah punya ilmu, tapi generasi bangsa kita, ayo kita arahkan dalam pendidikan agama. Minimal di majelis taklim ashabul maimanah. Mudah-mudahan ke depan anak-anak kita menjadi anak-anak soleh dan solehah, berakhlakul karimah. Amin ya rabbal alamin. Dari saya tutur kata kurang sopan mohon maaf. Oh iya ibu bapak, kalau masih kepingin ketemu saya nggak usah ke Jembatan Besi Tambora karena gangnya kecil. Nah, cukup nonton di HP masing-masing, di channel YouTube saya, di TikTok saya, di Instagram saya, di Facebook saya, semuanya Kang Muslih Channel. Itu ada iklannya. Kalau ada iklan jangan di skip karena duitnya dari situ untuk tambahan buat beli mobil Pajero. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.